Tidak terasa hari demi hari kita boleh lewati dengan Tuhan, amin. Dan sesungguhnya tidak berkekurangan satupun dalam hidup kita kasih dan kebaikan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk setiap pribadi bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Kita percaya bahwa anugerahnya sempurna. Kita percaya bahwa kasihnya tidak berubah, kesetiaannya tetap dan kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, baik kami yang ada di sini, bahkan mereka yang ada di rumah, bahkan dimanapun setiap orang yang saat ini boleh menyaksikan ibadah hari ini, bahkan setiap umat Tuhan yang bersekutu di dalam rumah-rumah, di dalam setiap pribadi-pribadi. Kami percaya inilah waktunya setiap orang mengalami revival dengan Engkau, mengalami kebangkitan roh, mengalami sukacita penuaian yang besar oleh karena kesetiaan Tuhan yang terbukti dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau akui, kami hanya mau mengakui bahwa hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya juru selamat, hanya Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yes God. Thank you. Terima kasih Tuhan. Yes. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan dan semesta alam ini menggenapi setiap rancangan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur, kami bukan hanya menjadi ciptaan-Mu, tapi kami adalah anak-anak-Mu. Kami ditebus dengan darah-Mu, kami dibayar lunas dengan kehidupan dan darah Kristus, sehingga kami berbeda. Kami bersyukur hari ini ada karena kasih dan kemurahan. Kami bersyukur kami ada untuk menceritakan perbuatan dahsyat Tuhan, bahwa langit dan bumi adalah bagian dari karya-Mu, semesta ini adalah karya-Mu, setiap makhluk adalah ciptaan-Mu, dan kami ada di dalam otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah, kami mau bersyukur dan memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segenap tubuh, jiwa dan roh kami boleh menikmati persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, boleh menyatakan kasih dan karya-Mu yang sempurna, agar setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dari kekal sampai kekal, untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan memuji menyembah
yang menyertai perjalananku. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Percaya, bersama-sama katakan. Amin. Tuhan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, amin. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, di sini pasti musisa terhadir, amin. Haleluya.
Gak ada segala sesuatu yang kita harapkan, tapi gak bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Ya, kita nggak lihat. Kita nggak lihat, tapi kita percaya, amin. Amin. Lirik-lirik saya ya. Jangan percaya. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
Setiap pujian yang keluar dari bibir mulut kita adalah respon dari hati kita yang mempercayai Tuhan. Yes, adalah lebih berguna untuk terus tinggal diam tenang di dalam firman-Nya, untuk merenungkan kebenaran-Nya. Sebab satu-satunya alasan kita hidup sampai hari ini hanya karena Kristus. Dialah kasih yang sesungguhnya. Dialah firman yang sesungguhnya, dan dialah iman yang sesungguhnya. Semua hanya tentang satu pribadi, Yesus namanya. Buat kami ada sampai hari ini, buat kami tetap percaya, bukan karena kemampuan, kekuatan, kehebatan kami menjaga hidup kami, tapi karena tangan Tuhan yang menjaga kami. Karena percaya kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya pada belas kasihan-Mu. Kami percaya pada kasih karunia-Mu. Kami percaya pada panjang sabar. Kami percaya pada kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tidak ada nama lain selain nama Yesus.
Bicara kasih-Mu bagi banyak orang. Kami rindu memiliki mata-Mu, memiliki hati-Mu, memiliki tangan dan kaki-Mu yang melakukan segala sesuatu dengan kerelaan, yang tidak membangkit-bangkit, yang tidak mencari kesalahan orang lain. Tapi kami berjalan di dalam jalan kemuliaan-Mu, menggenapi hati-Mu bagi dunia ini. Kau tidak mau satu pun binasa, taruh hati-Mu dalam setiap kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau
kami. Tuhan, tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Tuhan, di mana seluruh kehidupan kami taruh di dalam Tuhan. Bahkan Engkaulah kehidupan kami yang hidup sekarang Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa di tempat ini Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami sedang bersekutu dengan Engkau. Kami sedang bersekutu dengan Tuhan yang hidup Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami percaya bahwa darah-Mu melingkupi setiap kami. Kami siap untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dengan kuat kuasa Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita akan melihat firman Tuhan. Pada minggu ini saya akan berbicara tentang satu topik, bagaimana mempersiapkan kita umat Tuhan menjadi umat yang menang di dalam masa kesusahan yang besar. Kita percaya bahwa Alkitab telah menuliskan dalam kitab Wahyu bahwa akan datang masa kesusahan yang besar, atau akan datang murka yang besar, ya saudara. Dan kita tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap kita, anak-anaknya yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita tampil sebagai pemenang dalam masa kesukaran yang besar. Mari kita buka Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Kita mulai baca ayat pembacaan kita, Wahyu pasal 7 ayat 13-14. Tapi saya akan mengajak kita membaca mulai dari ayat 9. Bapak Ibu lihat ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13. Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa akan tiba masa kesusahan besar. Nah, saya percaya bahwa apa yang terjadi hari-hari ini bukanlah masa yang dimaksud. Ini hanya masih permulaan penderitaannya saja. Amin.
dalam Wahyu pasal 6. Coba kita buka Wahyu pasal 6. Ya. Wahyu pasal 6. Ayat yang ke-11. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-11. Nanti setelah itu kita akan baca ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kita baca 12-nya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai ke-6. Perhatikan Bapak Ibu, ini sudah sampai meterai ke-6 di Alkitab ini. Kita tidak baca dari ayat awal itu meterai pertama apa yang terjadi, tapi ketika sampai di meterai 6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon arah menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Bayangin, bintang-bintang langit jatuh kayak pohon, buah pohon arah, saudara, gugur gitu ya. Nah, apabila ia digoncang angin yang kencang, maka ayat 14, menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Perhatikan ayat 15. Dan raja-raja di bumi, ya, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung itu. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan, saudara? Ya, ini ditujukan bagi mereka yang tidak mengenakan jubah putih, saudara. Bagi kita yang menggunakan jubah putih, saudara, kita bersyukur karena Wahyu pasal 7 ayat 13, mereka lah yang keluar dari kesusahan besar, saudara. Amin. Amin. Saudara, ya. Nah, saya akan menjelaskan apa makna dari jubah putih bagi kita. Saudara, itu sebabnya saya katakan apa yang terjadi hari-hari ini bukanlah kesusahan besar. Ini adalah hanya masalah kecil dari apa yang akan terjadi kemudian. Permulaan penderitaan, saudara. Ya, ini masih permulaan penderitaan. Itu sebabnya, saudara, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Sebab ketika hal itu terjadi, setiap orang percaya harus memiliki yang namanya keberanian, tidak dikuasai oleh ketakutan, saudara. Ya, sebab Yesaya pasal 60 akan digenapi bahwa kegelapan akan menutupi bumi, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Amin, saudara. Ya, nah itu sebabnya hal pertama untuk kita menghadapi kesusahan besar ini sehingga kita tampil sebagai menang, saudara, yaitu kita betul-betul menjadi orang yang tidak takut. Amin, saudara. Ya, tema gereja kita tahun 2020 untuk kita memiliki warisan kita dalam hal pertama, kita jangan takut, saudara. Nah, bagaimana kita tidak takut? Bagaimana supaya kita tidak takut? Cuma satu kuncinya, saudara. Ya, untuk kita tidak takut cuma satu kuncinya. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal 4. 1
1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Terus kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab apa? Ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Amin. Saudara, hari ini cuma satu obat penawar untuk ketakutan yang sedang mencekam melanda seluruh dunia, bahkan kota kita. Saya katakan kota kita ini sedang dicekam ketakutan. Dari mana kita tahu? Dari mana saya tahu? Perhatikan saja apa yang terjadi beberapa hari waktu lalu. Baru saja diekspos 2 orang yang terinfeksi COVID-19. Semua orang tolak dia. Mau dibawa diisolasi di tempat A, ditolak. Betul? Bawa ke sini ditolak. Kenapa ditolak? Takut, saudara. Ya. Di dalam ketakutan tidak ada kasih, saudara. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut? Kita tidak takut bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, amin. Bukan karena kita merasa kita lebih hebat dari orang lain, bukan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kasih melenyapkan ketakutan, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, kasih yang bagaimana yang dimaksud di sini? Perhatikan, ayat ini berkata kasih yang sempurna. Amin. Apa itu kasih yang sempurna? Kasih yang sempurna itu kasih yang tidak ada cacat celah. Nah, kita percaya tidak ada manusia manapun di muka bumi ini yang memiliki kasih yang sempurna, betul? Jadi kasih yang sempurna yang dimaksud di sini adalah kasih Allah Bapa kita. Amin. Amin, saudara. Ini adalah kasih yang sempurna. Maka dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin, saudara. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah situasi di mana kegelapan sedang menutupi bumi, saudara, arahkan pikiranmu kepada kasih Bapa. Amin. Amin. Penuhi pikiranmu dengan kasih Bapa. Amin. Kasih Bapa yang telah dinyatakannya kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Ya. Kasih ini telah dinyatakan, bukan akan, saudara. Amin. Bahkan kasih ini dikatakan dinyatakan pada kita selagi kita masih berdosa. Coba buka Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 katakan begini. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kepada kita. Bahkan karena kepada kita oleh karena Kristus. Perhatikan, Tuhan Bapa di surga menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan karena saudara dan saya terlebih dahulu mengasihi Tuhan, bukan karena saudara dan saya telah mentaati peraturan-peraturan Tuhan, bukan karena saudara telah hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan. Walaupun hal itu adalah sesuatu yang baik dan akan terus dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Sebagai satu cara bagaimana Tuhan menampilkan terang kita kepada dunia ini, amin. Saudara, tetapi kasih yang dimaksudkan, kasih sempurna yang dimaksudkan, yang melenyapkan ketakutan adalah kasih di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita. Amin, saudara. Kematian Kristus di atas kayu salib itulah wujud kasih Allah. Amin. Ya. Di sini dikatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan dikatakan apa? Ketika kita masih berdosa. Haleluya. Amin. Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah, kasih ini Tuhan mau kita terus renungkan. Amin. Tuhan mau kita terus bersekutu. Itu sebabnya ketika kita ibadah,
Bapak Ibu, ibadah itu esensinya persekutuan. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau kita, Bapak Ibu, kau yang ada di rumah, ya ingat, ibadah online bukan nonton online, saudara. Amin. Artinya apa ibadah online? Ya, engkau beribadah juga. Jangan engkau nonton online, ya. Nonton khotbah, nonton ibadah sambil makan roti, minum kopi, tidur-tiduran. No, kita sedang bersekutu. Amin, saudara. Ibadah online bukan nonton online, saudara. Jadi kalau ibadah online di rumah, beribadah selayaknya engkau beribadah di gereja. Siapkan hatimu. Waktunya memuji juga. Jangan nonton gitu. Beda. Waktunya dengar firman. Amin, saudara. Siapkan Alkitabmu. Itu namanya ibadah online. Sebab ibadah kita itu mengandung janji. Jadi ibadah itu bukan masalah tempat. Amin. Yang paling penting dari ibadah itu bukan masalah tempat. Yang paling penting itu esensi ibadah, kuasa ibadah. Amin. Itu sebabnya kuasa ibadah itu ada di mana? Kuasa ibadah itu ada di ketika kita beribadah, kita bersekutu. Nah, hal yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Melalui Yesus Kristus dengan kasih-Nya. Amin. Itu sebabnya ketika kita memuji menyembah Tuhan, saudara, itu harus kita lakukan karena kita percaya Yesus sudah mati menebus saya. Itu namanya kita bersekutu dalam kasih. Amin, saudara. Amin. Ya, itu persekutuan kita. Ibadah itu kuasanya ada di persekutuan. Tanpa persekutuan tidak ada ibadah. Kuasa ibadah itu nothing. Omong kosong. Ibadah itu mengandung janji, baik dunia saat ini dan dunia yang akan datang. Itu sebabnya, saudara, ke depan ini saya percaya bahwa Tuhan sedang membuat gerejanya, orang percaya, ya, itu memiliki kualitas ibadah yang luar biasa. Amin, saudara. Ibadah bukan masalah tempat. Amin. Tetapi bagaimana kualitas ibadah, esensi ibadah, kuasa ibadah itu. Kuasa ibadah itu ada di persekutuan. Persekutuan pertama, persekutuan kita dengan Allah. 1 Yohanes 1. Coba kita buka. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Apa yang kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bersekutu dengan Bapa dan Yesus, dengan Roh Kudus? Melalui berita firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Makanya ibadah itu harus betul-betul persiapkan hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Medianya apa? Firman yang diberitakan. Amin, saudara. Jadi waktu dengar firman, dengar baik-baik. Apa yang Tuhan katakan atas hidupmu? Apa yang ingin Tuhan perkatakan bagimu? Sebab Yesus adalah perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Amin, saudara. Nah, kalau saudara cuma nonton gitu ya, apalagi sambil tidur-tiduran, kopi di sebelah, roti, pisang goreng gitu ya, itu bukan ibadah. Saudara, saya pastikan bahwa kau gak akan mampu menghadapi kesusahan besar. Saudara, karena hal yang pertama untuk kita mampu menghadapi kesusahan besar, ya, yaitu kita bersekutu dalam kasih. Karena hanya kasih yang melenyapkan ke. Ya, itu sebab kita perlu terus mendengar berita-berita tentang kasih Allah. Batasi pendengaranmu untuk menerima berita-berita tentang COVID-19. Saudara, batasi. Kita tahu. Saya mau kasih tahu, saudara, kesusahan besar ini sangat-sangat, itu yang tadi katakan, orang minta mati nggak mau mati, ya, nggak bisa mati. Saudara, ya? Kita bisa saja, kita bersyukur, ya, bahwa pemerintah telah menghimbau kita untuk stay at home, saudara. Ibadah di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah. Tapi saudara mengerti arti stay at home yang sebenarnya? Itu betul-betul tinggal di rumah 14 hari, nggak boleh keluar. Ya. Jadi saudara itu harus siapkan semuanya, harus nggak boleh ke pasar, uangmu habis, ya, uang cash, nggak boleh ke ATM, tinggal di rumah, ya, tutup semua aktivitas. Itu baru stay at home yang benar, saudara. Itu baru benar. Sebab kau tinggal
semuanya itu saya mau kasih tahu saudara bahwa perlindungan kita hanya di dalam Kristus. Amin, saudara. Sebab ya kita ini tidak sempurna melakukan apa yang dihimbau pemerintah. Betul? Sampai hari ini kantor-kantor pemerintah masih ada yang kerja. Toko-toko masih buka. Ngerti nggak maksudnya? Artinya apa? Lakukan semampu yang kau bisa lakukan. Tidak ada yang sama dengan protokol kesehatan. Amin. Tetapi jangan taruh keamananmu, ya, perlindunganmu di hal-hal jasmani itu. Amin. Amin, saudara. Waktunya kita betul-betul menyatakan kebesaran nama Tuhan kita. Amin, saudara. Tapi untuk damai sejahtera, mari kita juga melakukan hal itu. Karena sebenarnya yang tidak damai sejahtera nanti orang di sekitar kita. Ya, betul? Nah, itu sebabnya mari kita cekoki pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Kristus, saudara. Ya, saya mau kasih tahu, bahkan saudara perhatikan, kita mendengar kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Mesir dengan 10 tulah. Bahkan ketika Tuhan memberitahu tulah ke-10 yang akan dilakukan kepada orang Mesir, ya, membunuh anak sulung, Tuhan perintahkan masuk ke dalam rumahmu, ya, khususnya anak sulung, supaya jangan mati, saudara. Dan kita percaya, Alkitab berkata tidak ada satupun anak sulung Israel yang mati. Tidak tahu apakah motivasi mereka masuk ke situ, apakah memang karena mereka betul-betul percaya penuh pada Tuhan, atau karena takut dengan tulah-tulah yang sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan, semua anak sulung orang Israel yang tidak mati, bahkan semua orang Israel yang tidak mati di Mesir, semua mati di padang gurun. Sisa 2 orang saja. Betul nggak? Betul. Kenapa mereka mati di padang gurun? Nggak percaya Alkitab juga. Karena ketidakpercayaan mereka tidak masuk Kanaan, mati di padang gurun. Betul? Saya percaya padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah simbol kesusahan besar bagi kita hari ini. Saudara, itu sebabnya saya bilang bahwa COVID-19 ini bukan apa-apa. Sebab kesusahan besar yang nanti itu lebih sangat-sangat mengerikan, saudara. Engkau boleh terhindar dari mata rantai penularan COVID-19 dengan stay at home, dan itu bagus. Tapi engkau tidak akan pernah membuat ketakutan itu lari dari hidupmu. Kau bisa stay at home tapi penuh dengan ketakutan. Cuma satu yang bisa membuat ketakutan hanya kasih. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya kita butuh terus bersekutu dengan kasih Allah, kasih Kristus. Kita perlu bersekutu, saudara. Bangun hidupmu untuk terus bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui firman-Nya. Kita bersekutu dengan kasih-Nya, karena hanya kasih yang melenyapkan ketakutan. Sebab di dalam ketakutan mengandung hukuman, saudara. Saudara tahu, dalam ketakutan mengandung hukuman. Nah, hukuman apa yang dimaksud di sini? Bukan hukuman dari Tuhan, saudara. Karena orang-orang perjanjian baru, kita orang percaya, Roma 8 ayat 1 jelas menyatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus tidak lagi dihukum, saudara. Ini hukuman apa? Ini artinya diri kita menghukum kita sendiri. Itu yang dimaksud. Kenapa bisa begitu? Karena hal ini juga telah terkonfirmasi oleh ilmu medis, ilmu kesehatan. Setiap kali kita merasakan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, saudara tahu, sistem imun kita itu akan menjadi autoimun. Apa itu autoimun? Autoimun itu gini, sistem imun, sistem antibodi kita yang seharusnya diciptakan Tuhan untuk menjadi pertahanan bagi setiap serangan virus, penyakit yang masuk dalam tubuh kita, ya, dengan maksimal, itu jadi menyerang diri kita sendiri. Itu autoimun. Bagaimana bisa terjadi? Karena ketakutan, karena kekhawatiran, saudara. Sebenarnya yang lebih banyak dibunuh oleh COVID-19 bukan karena corona, tapi ketakutan yang menungganginya. Ketakutan yang tidak beralasan, tidak by fakta, by data.
Kalau kita bicara fakta saja, saudara, WHO, Badan Kesehatan Dunia telah merilis bahwa kematian yang disebabkan karena kecelakaan dari Januari tahun 2020 sampai April 2020 itu 200 ribuan lebih seluruh dunia. COVID-19 baru berapa? 50 ribu, mana yang lebih banyak? Kecelakaan. Tapi coba perhatikan orang-orang di Manokwari. Mereka naik motor pakai masker, tidak pakai helm. Ini yang dibilang, ya, ini yang dibilang tanpa pemahaman yang benar. Kita takut tanpa pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih takut kecelakaan, karena tingkat kematian yang disebabkan kecelakaan itu lebih besar daripada COVID. Apalagi alkohol. WHO merilis lebih besar. Nah kita di Papua ini, Bapak Ibu, ini sesuatu yang memang harus kita sikapi menurut firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, mana-mana saya jalan itu berapa minggu ini, waduh luar biasa, bonceng 3 saudara. Ya, disuruh pemerintah stay at home, malah dia kebut-kebutan di jalan. Tarik 3 nggak pakai helm, pakai masker semuanya, hebat sekali saudara. Ya, jadi lebih takut corona. Padahal kalau dia data, by data saja kita, ya, kematian karena kecelakaan itu lebih besar daripada COVID-19. Jadi ini kita ini sudah di corona ini sudah ketakutan yang menunggangi COVID-19 ini sudah membolak-balik ya rasionalitas kita semuanya. Benar. Tetapi bukan berarti juga kita anggap remeh sepele, bukan. Itu sebenarnya kalau nggak ada perlu nggak usah keluar rumah, amin saudara. Amin. Ya. Tapi persekutuan itu penting, amin saudara. Persekutuan kita dengan kasih. Yang kedua, persekutuan kita seorang dengan yang lain, amin. Seorang yang lain di dalam Kristus. Orang percaya itu perlu bersekutu, saudara, amin. Ya. Saudara. Ya, karena kuasa ibadah itu persekutuan, saudara. Nah, apa tanda persekutuan kita orang percaya? Saudara, mari kita lihat apa kata Alkitab. Saudara, apa kata Alkitab? Galatia pasal 2 ayat 9. Perhatikan. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ini Paulus yang ngomong, Rasul Paulus. Maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, 3 soko guru yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai apa? Tanda persekutuan, saudara. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat, saudara. Dan Yohanes, kitab Yohanes yang lain, coba buka saudara. Satu Yohanes 1 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7. Perhatikan, Alkitab bilang ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang. Siapakah terang? Yesus. Amin saudara. Amin. Tetapi kalau kita hidup dalam Kristus, terang sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka apa katakan sini? Kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Dan apa yang terjadi ketika kita bersekutu? Darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, itu sebenarnya saya yakin sekali. Ya, spirit yang menunggangi COVID-19 ini adalah spirit dari setan. Ada banyak hal-hal yang rohani yang dihancurkan. Itu sebab kita berdoa bahwa supaya ini cepat berlalu. Amin. Amin. Saudara, dilarang berkumpul, dilarang berjabat. Padahal jemaat mula-mula, gereja mula-mula Kisah Para Rasul itu gaya hidupnya mereka bilang apa? Alkitab bilang mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam Kisah Para Rasul 2. Coba kita buka Kisah Para Rasul 2. Ya.
Kisah Para Rasul 2 ayat 42, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun, saudara. Bukan Senin Kemis. Saudara, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Terus apa itu? Dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecah roti dan Tapi apa yang terjadi karena COVID-19 ini? Kita dilarang berkumpul. Itu sebabnya kita harus berdoa. Karena ini murni pekerjaan setan. Amin, saudara. Supaya wabah ini cepat berlalu. Supaya kita bisa kembali berkumpul. Kita bisa lagi bersekutu, saudara. Karena esensi ibadah, puasa ibadah ada di situ. Saudara, kita bisa saja beribadah, ibadah agamawi namanya, tapi puasa ibadah tidak ada di situ. Saudara, mengerti? Ya. Nah, kita bersekutu dalam kasih Allah. Ya, kasih yang sempurna ini yang melenyapkan ketakutan, saudara. Nah, kalau kita sudah tidak takut, saudara, maka kita tidak akan lagi khawatir dengan segala bentuk kesusahan. Saudara tahu kenapa orang-orang takut? Apa yang menyebabkan orang-orang takut? Sebenarnya manusia ini, kita ini takut apa sebenarnya? Takut mati. Ya. Kenapa kita takut mati? Karena kita tidak tahu kabar baik atau apa kata firman Tuhan tentang kematian bagi kita orang percaya. Amin, saudara. Saudara. Ya. Karena kematian bagi kita orang percaya bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Alkitab bilang mati bagiku adalah keuntungan. Mau model bagaimanapun cara matinya, secara fisikal. Minggu lalu kita sudah belajar itu. Saya sudah khotbahkan itu. Bahwa orang percaya sesungguhnya secara fisikal mungkin saja bisa dia kecelakaan, bisa dia karena dibunuh, bisa dia karena apa seperti yang terjadi pada Stefanus. Tetapi pada intinya Alkitab berkata bukan itu yang menyebabkan kita orang percaya mati, tapi kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan sendiri. Amin, saudara. Itu keuntungan terakhir yang harus kita terima sebagai orang percaya. Barulah lengkap karya Kristus bagi kita. Amin, saudara. Karena maut telah dikalahkan. Takut mati, saudara. Kita. Kenapa? Karena mereka terlalu sayang sama hidup mereka. Kenapa terlalu sayang sama hidup mereka? Karena hidupnya terlalu berfokus pada diri sendiri. Self-center, makanya begitu sayang. Saudara, ketika saudara menganggap suatu benda berharga dan sangat-sangat berharga, pasti kau simpan sayang-sayang, betul? Ya. Begitu kau menganggap hidupmu berharga bagi dirimu sendiri, maka engkau akan terus menjaga hidupmu. Yesus bilang barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa yang karena aku dan karena Injil kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya. Yes. Amin, saudara. Dan saudara tahu Mazmur pasal 63 ayat 3 katakan ada yang lebih baik dari hidup kita. Apa itu? Coba kita buka Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 3, saudara. Demikianlah sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Haleluya. Orang yang setiap hari fokusnya kepada kasih Allah, dia tidak lagi melihat hidupnya self-centerednya penting. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup, saudara. Karena kasih setia Tuhan ini dia tidak lagi memikirkan hidupnya sendiri. Dia selalu memikirkan kehidupan orang banyak. Karena bagi dia kasih setia Allah sudah cukup bagi dia. Amin. Saudara. Amin, saudara. Dia memikirkan bagaimana hidupnya
sekarang, yang adalah Kristus, itu bisa dinikmati orang. Amin, saudara. Nah, untuk itu saudara, kita butuh melewati ketakutan kita. Sebab bagaimana kalau kau takut, tiba-tiba ada orang sakit datang kepadamu berdoa. Firman Tuhan bilang apa? Aku akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Boro-boro numpang tangan. Karena takut ini, saudara, takut. Artinya segala sesuatu, mari kita lihat dalam perspektif firman Tuhan. Saudara harus melihat yang lebih penting dari hidupmu, kasih setia Tuhan. Bahkan sebenarnya hidup kita ini berarti sampai hari ini karena kasih setianya. Tanpa kasih setianya nggak ada artinya hidupmu. Amin. Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah hidup untuk Allah, betul? Karena kita sudah mati bersama dengan Kristus, saudara. Apa artinya hidup untuk Allah? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bekerja memberi buah. Sebenarnya orang Kristen yang hidupnya tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, memberikan buah, sudah mati. Gak usah tunggu COVID-19, saudara. Udah mati. Mati dalam ketakutan. Amin, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya kembali kepada Wahyu 7, saudara. Jubah putih, orang-orang yang berjubah putih, mereka lah yang keluar dari kesusahan besar, saudara. Nah, apa jubah putih ini, saudara? Nah, saya melihat dalam firman Tuhan, jubah itu selalu berbicara kebenaran. Amin, saudara. Nah, kebenaran kita bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Amin. Nah, kata jubah putih pertama kali muncul, saudara. Saudara tahu kata itu muncul di mana? Pertama kali dalam Perjanjian Baru. Itu ketika Yesus bangkit dari kematian. Dalam Markus pasal 16 ayat 5 katakan gini. Ketika murid-murid masuk, ya, ke dalam kubur Yesus, ya, dikatakan lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mau sangat terkejut, saudara. Nah, waktu kita membaca kisah anak yang hilang dalam Lukas pasal 15, ketika anak itu kembali ke rumah bapak, apa yang dilakukan bapak itu? Dia bilang pada bujangnya, ambilkan jubah yang baru. Amin, saudara. Apa itu jubah? Ini adalah orang-orang. Bahkan dalam, kalau kita lihat Wahyu pasal 7, coba buka lagi Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 13, saudara. Di situ ditegaskan lagi bahwa ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Jadi jubah putih ini, hasil jubah itu kenapa putih? Dicuci dalam darah anak domba. Ini adalah bicara tentang orang-orang yang percaya pada penebusan Yesus. Amin, saudara. Itulah saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan ingin kita terus mengingat akan kasih-Nya ini. Penebusan Yesus itulah kasih Allah pada kita. Amin, saudara. Roma 5 ayat 8 tadi katakan bahwa kita telah dikasih Allah bahkan selagi kita masih berdosa. Nah, ayat 9-nya bilang lebih-lebih, saudara. Ayat 9-nya bilang begini, lebih-lebih sekarang ketika kita apa? Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Setiap orang yang percaya Yesus telah dibenarkan. Amin, saudara. Artinya saudara dan saya telah memiliki jubah putih. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara perhatikan, kita dibenarkan oleh darahnya, bukan oleh perbuatan kita. Amin. Bukan oleh ketaatan kita, sekalipun itu baik, saudara. Tapi firman Tuhan katakan kita dibenarkan oleh darahnya, saudara. Amin. Ya, ketika kita percaya kepada kematian karya salib Kristus,
yang sempurna itu darahnya menyucikan kita, darahnya membenarkan kita. Nah, kalau kau percaya sudah dibenarkan, hiduplah sesuai dengan statusmu sekarang. Amin. Saudara, perbuatan kita tidak bisa membenarkan kita. Amin. Tapi bagi mereka yang sudah percaya mereka dibenarkan, mereka pasti akan menyesuaikan perbuatan mereka dengan statusnya. Amin. Saudara, perhatikan. Lebih-lebih karena kita sekarang apa? Telah. Alkitab bilang telah. Telah artinya sudah, bukan akan. Telah dibenarkan. Saudara, kita pasti, katakan apa? Pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, bukan. Pasti akan diselamatkan dari murka. Artinya murka Allah di kesusahan besar nanti itu bukan untuk kita orang percaya. Amin, saudara. Amin. Ya. Kita percaya pasti diselamatkan. Amin. Itu sebabnya mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dipancarkan melalui gereja. Amin, saudara. Kita bersekutu dalam kasih, di dalam persekutuan itu kasih itu menguatkan, karena kasih melenyapkan ketakutan, saudara. Ya, kita boleh selamat dari penularan COVID-19, tapi pertanyaannya apakah kita akan selamat dari kesusahan? Itu yang lebih penting. Orang Israel selamat dari tulah 10 tulah, tapi semua mati di padang gurun. Saudara, cuma 2 yang hidup. Yang hidup selanjutnya masuk anak-anak mereka yang lahir besar di padang gurun. Semua yang keluar dari Israel mati. Ya, mati semua. Hanya Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir, maksudnya dari Mesir, mati semua. Ini menjadi gambaran bagi kita. Kenapa akhirnya mereka mati? Kalau kita bilang ketika mereka masuk dalam rumah karena percaya pada Tuhan, seharusnya di padang gurun mereka percaya juga, betul? Betul nggak? Saya percaya mereka masuk karena mereka takut. Saudara. Ya. Sebab kalau mereka percaya, seharusnya di padang gurun mereka tetap percaya. Takut karena tulah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-9 begitu mengerikan. Sehingga mencari selamat. Tapi sebenarnya hati mereka tidak betul-betul percaya pada Tuhan. Tidak betul-betul percaya. Tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Dan itu terbukti selama di padang gurun. Berkali-kali Tuhan telah menunjukkan mukjizat. Betul nggak? Tapi Alkitab bilang apa? Selalu bersungguh, selalu mencari salah. Benar nggak? Sehingga akhirnya Tuhan bilang kamu nggak bisa masuk. Bangsa yang tegak teguh. Keturunanmu yang lahir di padang gurun, yang tidak melihat perbuatan-perbuatanmu di Mesir, mereka yang masuk Kanaan. Saudara, perhatikan, kepercayaan kita kepada Tuhan bukan didorong oleh rasa ketakutan. Amin, saudara. Karena kondisi seperti ini maka semua orang baru mulai cari Tuhan, terlambat. Betul, saudara? Kalau mulai begini baru rajin ibadah, terlambat. Saudara. Ya. Karena apa? Karena keintiman itu perlu dibangun. Tidak terjadi dalam 1 hari. Amin, saudara. Ya, mari kita terus bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kendor. Amin. Lakukan semaksimal mungkin di rumah, Bapak Ibu ibadah. Amin, saudara. Ya, bersekutu seorang dengan yang lain. Maksimalkan persekutuan kita. Sebab persekutuan kita seorang dengan yang lain itu persekutuan di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam kasihnya, dalam darahnya, amin, saudara, yang menyucikan, menguduskan kita. Ya, nah, kita akan menjadi orang-orang yang menang dari kesusahan besar karena kita telah memiliki kebenaran dari Kristus. Itulah jubah putih, saudara. Itu sebabnya kalau saudara percaya hari-hari ini,
maka teruslah bertindak untuk menyatakan kasih Tuhan. Amin. Saudara, ya, minta bersekutu dengan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan, hal kecil apapun yang bisa saya lakukan hari ini pasti sangat memberkati. Karena itu saudara tanya Tuhan, apa yang saya harus lakukan di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ketakutan. Saudara, amin. Kita percaya. Ayat Wahyu pasal 7 tadi, saya akan tutup. Wahyu pasal 7, perhatikan ayat terakhirnya, saudara. Wahyu pasal 7 tadi. Mereka yang keluar dari kesusahan besar ini dikatakan ayat 15, mereka akan berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang dan malam. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan apa? Membentangkan kemah. Saudara tahu artinya membentangkan kemah? Itu sebagai bentuk perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Perlindungan Tuhan. Perlindungan kita ada di Tuhan. Amin, saudara. Ayat 16 katakan mereka tidak akan menderita lapar, dahaga, dan matahari. Ini panas, saudara. Ya. Atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, saudara. Ayat 17, sebab anak domba di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka. Kita akan dituntun oleh Tuhan. Saya percaya gereja-gereja pasca COVID-19 ini akan memiliki satu tingkat kepekaan yang lebih lagi, saudara, untuk mereka mendengar tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Ya, ini waktunya Tuhan mulai membangun gerejanya, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul tuntunan Tuhan, karena Dia adalah gembala kita. Amin. Mereka, Tuhan akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Di mana ada kehidupan, kematian di situ akan sirna. Amin, saudara. Amin. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mari kita terus bangun kehidupan kita dalam persekutuan, dalam kasih Kristus. Sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, dengan kasih yang sempurna. Teruslah bersekutu, ingat terus kasih Allah. Kalau hari ini kita ada karena kasih Tuhan, amin. Kalau kita percaya bahwa kasih itu melingkupi kita, maka ketakutan akan sirna. Amin, saudara. Kita tidak lagi melakukan sesuatu berdasarkan ketakutan, tapi betul-betul kita percaya kasih Allah. Ini juga bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita sok jago, bukan. Ya. Ini karena kita percaya penuh pada kasih-Nya yang sempurna di atas kami semua. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang dahsyat dan ajaib, yang telah membenarkan kami, menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa lubang kubur, dan telah memberikan kepada kami jubah yang baru, kebenaran yang baru dalam Kristus. Terima kasih. Dalam kasih inilah kami terus ada, tinggal, dan kami terus hidup, Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berlalu dalam hidup kami, tidak pernah beranjak, sehingga kami boleh melihat bahwa kasih setia-Mu lebih besar daripada hidup kami, lebih baik dari hidup ini, Tuhan. Sehingga kami tidak perlu khawatir, takut akan hidup ini lagi, Tuhan. Tapi kami boleh mengalirkan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan menumbuhkan firman-Mu pada setiap kami yang mendengar, terlebih bagi jemaat-Mu yang mendengar di rumah Tuhan. Biarlah setiap kami tidak dicekam oleh ketakutan, tidak dicekam oleh Tuhan kekhawatiran karena situasi yang sedang melanda dunia ini, pandemi COVID-19. Tapi sungguh pikiran kami diarahkan kepada kasih Kristus, Tuhan. Kami terus bersekutu dalam kasih. Kami terus memenuhi pikiran kami akan kasih-Mu, Tuhan. Sehingga segala bentuk pekerjaan setan
melalui spirit ketakutan yang menunggangi COVID-19 ini, itu tidak mencekam hidup kami, tidak menguasai pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saat ini juga Tuhan, setiap kami ini dibukakan, mata hati kami, pikiran kami dibukakan, akan betapa besar kasih Allah yang dinyatakan bagi kami melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biar setiap kami sungguh-sungguh merasakan kuasa kasih-Mu bekerja. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap orang-orang yang masih ragu akan kasih Kristus bagi hidup mereka, yang masih ragu dan masih menolak kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau menerima kasih Kristus. Ini waktunya Engkau menerima kasih Allah yang dinyatakan melalui karya salib Kristus, sehingga kasih itu melenyapkan ketakutan dimanapun mereka Tuhan. Secara khusus bagi mereka yang nonton online, kami berdoa, biarlah Roh Kudus membukakan mata hati mereka, bahwa kasih Allah telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kami, dosa seluruh manusia, dosa seluruh dunia. Dan saat ini dengan hati kau percaya, dengan mulut engkau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau menerima kasih itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita. Amin. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ibadah raya sekaligus dengan live streaming akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 pagi bertempat di GKKD House of Grace dan disiarkan langsung oleh akun FB GKKD Manokwari. Sekali lagi, ibadah raya GKKD House of Grace setiap Minggu jam 9 bertempat di House of Grace. Dan untuk live streaming silakan bisa buka di akun FB GKKD Manokwari. Yang kedua, untuk semua ibadah komsel akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Demikian pula dengan ibadah youth. Yang terakhir, adakah yang baru pertama ibadah? Baik, jika tidak ada, kita akan langsung berdoa untuk persembahan. Jika ada yang belum dapat amplop, bisa lambaikan tangan, akan dibantu oleh adik-adik Asia. Dan jika semua sudah, mari kita berdoa. Kami diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami percaya betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi kami, dan tidak menjadi sia-sia iman percaya kami kepada karya Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh tetap hidup sampai hari ini di dalam kasih setia-Mu yang tidak terbatas. Bahkan kami tetap diberkati dengan segala berkat-berkat jasmani, berkat rohani. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan ketika kami akan memberi, kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu hanya dari Kristus, dan bagi Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita, dan kami mau terus percaya bahwa penyediaan Tuhan sempurna di dalam Kristus yang kami percaya. Berdoa Tuhan, menyerahkan Pastor Ramses, Pastor Tirsa beserta keluarga. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan, hikmat pewahyuan yang Kau berikan, setiap keteladanan Kristus yang Kau nyatakan, Kau bagikan dalam hidup kedua hamba. Terus pakai mereka untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah setiap tantangan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Mereka menangkap
dan maksud Allah untuk terus berjalan di dalam panggilan mereka, menyelesaikan tujuan ilahi dalam kehidupan mereka. Kami percaya hidup mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman-Mu sebagai berkat yang kekal dalam hidup kami. Haleluya, amin. Kita akan dilayani oleh adik-adik Yud, kita akan pujian. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Mari kita akan sama-sama ucapkan deklarasi iman percaya kita. 1, 2, 3. Saya percaya ketika saya menaruh iman dalam penebusan Kristus, saya telah disalibkan, mati, dan dikuburkan bersama Kristus, dan saya telah dibangkitkan bersama Kristus sebagai ciptaan baru. Sekarang Kristus adalah hidup saya. Saya percaya karena Kristus yang hidup dalam saya dicintai tanpa syarat, saya dibenarkan, saya dikuduskan, saya diterima, saya lebih dari pemenang, saya diberkati
semua saudara-saudari yang berada di rumah, dan kita akan pulang saudara-saudari yang ada di Boston Beach. Tapi tetap percaya penuh bahwa jalan-jalan kemuliaan Tuhan itu tersedia. Seperti Dia sudah menyelamatkan kita, Dia telah menyediakan kemuliaan-Nya yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Mari terus fokus dan arahkan pandangan hidupmu kepada Dia. Mari kita puji dan kita mempersiapkan diri kita sebelum kita pulang. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganmu. Sungguh terpesona atas perbuatan dan karyamu. Tetapi juga kemuliaan Tuhan. Kami percaya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Yesus. Darah itu adalah darah kemuliaan bagi kami, yang akan menyediakan kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar mata kami boleh terus tertuju kepada. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami percaya persekutuan kami dengan darah anak domba Allah dalam kasih-Mu itu akan terus terjadi Tuhan, terus melingkupi kami dan terus memenuhi hidup kami, keluarga kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, arahkan pandangan kepada Dia. Anugerah dan kasih setia dari Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang telah mati mencurahkan darah, dan oleh kuasa Roh Kudus yang terus meneguhkan engkau lebih dari setiap hidupmu. Kasih setianya lebih baik. Di dalam kasih setia inilah engkau sekarang ada, hidupmu ada, keluarga, anak-anakmu, pernikahanmu, usaha pekerjaan. Itu sebabnya bahwa mulutmu akan terus memuji dan memuliakan namanya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi kamu,
Yes. Tuhan membentangkan kemahnya atas hidupmu, atas kediamanmu, Amin. atas setiap orang-orang yang kau kasihi Amin. dimanapun kau berada, Amin. sehingga tidak akan ada penyakit sampar yang akan Ya. mendekatimu, karena Tuhan menjadi perlindungan. Diberkatilah kau keluar masukmu, Yes. diberkatilah hidupmu, keluargamu Ya. dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan memancar bagi Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sudah habis toh? Oh masih nih.